Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami serahkan ya Tuhan perenungan firman pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami minta ya Tuhan, kami sudah membahas minggu demi minggu tentang perintah, ke-10 perintah, dan hari ini kami membahas perintah yang ketiga tentang nama Tuhan. Biarlah kami boleh benar-benar menyatakan kami datang beribadah untuk meninggikan nama Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini juga bukan meninggikan nama orang, bukan meninggikan siapapun selain daripada Kristus. Kiranya Tuhan yang memakai setiap dari kami, baik pemberita firman maupun juga pendengar, kami semua boleh bersama-sama dibentuk oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membaca dari Keluaran 20 ayat yang ke-7, Bapak Ibu. Ini saya sudah siapkan ya slide, jadi ini ada 3 macam. Yang pertama adalah terjemahan baru yang paling atas, lalu yang tengah itu adalah TB2 ya, yang sekarang sudah mulai beredar dan mulai banyak diadopsi oleh gereja-gereja. Dan yang ketiga adalah dalam bahasa Inggrisnya, ESV. Jangan menyebut nama Tuhanmu, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah di sini kalau yang TB2 jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan ya. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. You shall not take the name of the Lord your God in vain. For the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Ya saudara, kalau kita ingin membahas perintah ketiga ini ya, hampir semua komentari yang saya baca gitu selalu memulai dengan pengertian yang salah. Dan sepertinya cukup beragam pengertian yang salah di dalam zaman kita, di dalam zaman modern ini adalah mencoba mengertinya bahwa ya ini apa sih, bagaimana kita melanggar perintah yang ketiga ini. Yaitu adalah ketika orang itu sembarangan sebut nama Tuhan. Gitu ya. Kita percaya di film, di lagu, banyak sekali di dalam zaman sekarang ini nama Tuhan itu sudah dijadikan sebagai guyonan, sudah dijadikan cibiran atau bahkan kutukan. Bukan sesuatu lagi yang sacred untuk dipandang sebagai mulia. Tetapi saudara, kita sadar ini adalah fenomena zaman modern. Di mana zaman kita ini adalah zaman yang sangat sekuler ya. Yang namanya ilahi, yang namanya Tuhan, yang namanya supranatural itu sudah tidak ada tempat di dalam zaman yang sekuler dan natural ini. Oleh karena itu mereka nggak takut itu yang namanya mengutuk dewa, yang namanya menertawakan Tuhan. Buat mereka itu bukan sesuatu yang serius lagi. Tetapi saudara, ketika perintah ketiga ini diberikan oleh Musa di dalam zaman Ancient Near East pada waktu itu, tentunya sangat berbeda. Karena zaman mereka adalah zaman yang sangat-sangat spiritual. Zaman yang sangat-sangat meninggikan dewa-dewi ya, atau semua yang bersifat ilahi. Bukan hanya orang Israel yang sangat menghormati nama Tuhan, tetapi juga orang-orang agama lain, pagan sekalipun, mereka juga sangat menghormati nama dan juga ibadah dewa-dewi mereka. Oleh karena itu ya saudara, kita bisa coba lihat dari Imamat 24 ayat 16 ya. Ada hukuman yang sangat berat bagi orang yang memakai atau menghujat nama Tuhan. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati. Ya saudara, kalau kita lihat ini sekarang terjadi di dalam zaman modern kita, mungkin sudah banyak sekali orang yang dihukum mati ya. Tapi ini kan tidak terjadi di dalam zaman kita, karena memang sangat berbeda zamannya. Tapi saudara bisa lihat di sini betapa keseriusan nama Tuhan pada waktu itu boleh dianggap pelanggaran yang sangat-sangat serius. Pastinya dihukum mati, dilontar dengan batu oleh seluruh jemaat itu. Baik orang asing maupun orang Israel asli. Apabila ia menghujat nama Tuhan haruslah dihukum mati. Karena itu saudara, orang Israel sangat takut untuk melanggar perintah yang ketiga ini. Jadi ketika mereka membaca firman Tuhan dan mereka mendapatkan ada nama Tuhan, YHWH, Yahweh, mereka tidak akan mengucapkannya. Karena mereka takut nanti akan melanggar perintah ketiga ini, maka mereka menggantinya dengan Adonai. Kita sudah pernah membahas ini di beberapa bulan yang lalu ketika kita membahas tentang nama Tuhan. Jadi supaya mereka tidak mengucapkannya, maka mereka menggantikannya dengan Adonai.
Nah kalau di kita juga seringkali mungkin ada ya, dalam konteks kita nggak sebut nama Tuhan, tapi kita sebut ya semoga jodoh kita berjodoh diterima yang di atas. Nah kita ganti kan Tuhan dengan yang di atas gitu. Kita menggantinya dengan yang maha kuasa. Kita tidak langsung menyebut nama Tuhan, tapi kita menggantikannya dengan misalnya atributnya, kita menggantikan dengan dengan sifat-sifatnya. Tapi yang diatur di perintah ketiga bukan berarti kita tidak boleh memakai nama Tuhan atau menyebut nama Tuhan. Yang diatur di sini adalah tidak boleh sebut dengan sembarangan atau tidak boleh menyalahgunakannya. Yang dilarang adalah misuse-nya, bukan use-nya. Karena kita membaca juga di dalam Alkitab nama Tuhan, nama Yahweh itu muncul 7.000-an kali. Jadi karena itu ya penulis Alkitab tidak menghindari atau tidak mengosongkan, tetapi nama Tuhan boleh digunakan, tetapi yang dilarang adalah misuse-nya. Maka saudara, kalau kita ingin benar-benar mencoba melihat, banyak sekali penafsir yang mencoba, kalau begitu apa dong? Kalau ini bukan tentang swearing words atau bad words gitu ya. Misalnya mengganti OMG, oh my God, atau Jeez sebagai Jesus atau yang lain. Kalau bukan itu yang dimaksudkan oleh perintah ini, kalau gitu apa? Maka sebagian besar saudara ada tiga tafsiran besar ya. Yaitu yang pertama tentang sumpah ya. Yaitu adalah jangan menyalahgunakan nama Tuhan itu di dalam konteks sumpah. Misalnya ketika orang di dalam pengadilan atau di dalam kontrak atau covenant mereka mengangkat tangan mereka dan berkata demi Tuhan aku bersumpah, aku berjanji. Nah itu ya, bahwa Tuhan menjadi saksi di dalam perjanjian tersebut atau di dalam perkataannya. Udah ya. Kalau di Indonesia sumpah mati, sumpah pocong, banyak deh ya gitu ya. Banyak semua macam sumpah itu keluar gitu. Tetapi dalam waktu itu adalah selalu sumpahnya ditujukan kepada Tuhan. Maksudnya Tuhan yang menjadi saksi, Tuhan yang mengendorse. Yang kedua adalah melarang magic ya. Belum yang ini. Yang ini tidak ada slide-nya. Melarang magic. Karena waktu itu seringkali magic di dalam dunia zaman kuno pada waktu itu mereka menggunakan nama Tuhan. Seolah-olah mereka memakai nama ilahi itu sebagai mereka punya sumber kekuatan gitu. Jadi kalau mereka tahu nama Tuhan mereka akan menggunakannya untuk magic-magic tertentu. Karena waktu itu memang dipercaya yang punya nama, mengetahui nama berarti punya kontrol atasnya. Gitu. Seperti misalnya Adam dan Hawa menamai binatang, berarti Adam dan Hawa punya kontrol atas binatang, punya kuasa atas binatang. Orang tua menamai anak gitu ya, berarti orang tua punya kontrol, punya kuasa atas anak gitu. Maka magic ini juga percaya kalau bisa mengetahui nama-nama yang powerful, mereka juga bisa memakainya bagi kepentingan mereka. Maka dilarang menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan magic. Ini tafsiran yang kedua, yang cukup common, yang cukup umum. Atau yang ketiga, yang mungkin tidak terlalu common, tetapi ada, yaitu adalah berkenaan juga dengan tangan ya. Yaitu tidak boleh worship God atau datang beribadah kepada Tuhan tangan kosong. Nggak boleh datang ke tabernakel itu dengan tangan kosong. Maka dia dia harus membawa dengan persembahan gitu. Nah saudara bisa lihat ya tadi bersumpah begini, ada hubungan dengan tangan itu kenapa? Bukankah nama itu sesuatu yang kita sebutkan, yang kita ucapkan, apa hubungannya dengan tangan gitu? Karena kalau kita mengerti bahasa aslinya, memang ada kaitan dengan tangan, Bapak Ibu. Yaitu adalah kalau kita mengerti bahasa aslinya, nasa tadi ya, nasa itu berarti to bear, to take, to lift up gitu, to lift up gitu ya, mengangkat ya. Nah di sini. Nah makanya sekarang coba tampilkan tadi slide yang tadi gitu ya. Jadi banyak penafsir mencoba melihat bahwa kalimat ini tuh kalimat yang rumit, yang sulit, maka perlu diberikan penjelasan tambahan gitu. Mungkin seperti ada beberapa kalimat yang ini ya, yang perlu ditambahkan penjelasan untuk kita bisa mengerti kalimatnya dengan lebih lengkap. Nah, mereka berpikir ada 2 kosong di situ yang bisa mereka coba tampilkan, mereka isi dengan kalimat atau kata penjelasan. Yang pertama adalah you shall not lift up
Your hand, ditambahkan jadi your hand gitu ya tadi ya. Jadi kalau ditambahkan your hand di tengah-tengah yang pertama itu menjadi konteks tentang bersumpah ya. Angkat tangan disumpah gitu. Atau yang berikutnya, you shall not lift up the name of Yahweh on your lips in vain. Nah ini lebih di dalam konteks berarti mengucapkan, tidak menyalahgunakan, tidak memakai nama Tuhan sembarangan gitu. Dan ini akan sangat seperti tadi ya, akan sangat membantu orang bisa mengerti bahwa ini konteksnya sumpah, ini konteksnya juga mengucapkan kalimat yang istilah tidak menyalahgunakan nama Tuhan. Tapi saudara, apa bedanya ya dengan perintah ke-9 nanti? Jangan mengucapkan saksi dusta ya. Atau yang kalau di dalam sekolah minggu kita sering dipersingkat menjadi jangan berbohong gitu. Memang kalau yang ketiga lebih kaitannya kepada Tuhan gitu ya, lebih vertikal. Kalau yang ke-9 itu kan lebih horizontal ya, antar hubungan kita dengan sesama. Tapi saudara, sepertinya yang di sini kita bisa lihat ya, problemnya kalau kita mencoba fill in the blank approach tadi dengan memasukkan 1-2 kata tadi ya, your hand atau your lips itu masalahnya bukan hanya tadi terlalu dekat dengan perintah ke-9 gitu, tetapi juga tidak ditunjang oleh konteks dekatnya. Konteks dekatnya adalah apa gitu ya, karena di sekitarnya itu tidak lagi ada bicara tentang angkat tangan. Bagaimana kalau kata ini memang ternyata tidak perlu ditambah-tambahin, tidak perlu dicoba mengerti dengan lebih jelas lagi, tapi kita lebih akan bisa mengerti maknanya kalau kita memang tahu bagaimana divine name, nama ilahi itu dipakai di zaman kuno pada waktu itu. Slide berikutnya, yaitu adalah divine name, yaitu nama ilahi di dalam konteks pada waktu itu, dipakainya di dalam konteks apa aja. Nah saudara, hari ini kita akan membahas di dalam konteks aslinya. Minggu depan kita akan lebih masuk ke dalam practical applications-nya ya, maksudnya 2 minggu lagi. Itu kalau yang pertama coba kita lihat ya. Yang pertama itu official seal yang biasa sering dipakai untuk transaction. Seperti cap ya, seperti ini. Biasa orang kalau transaksi pada zaman itu kan bukan tanda tangan ya, tapi mereka cap ya. Cap biasanya di cincin itu ada tonjolan lalu mereka cap ke lilin yang masih basah tersebut gitu ya. Nah itu menjadi tanda milik atau menjadi tanda tangannya. Yang kedua adalah stone inscription ya, yang biasanya itu lebih kepada memorial. Misalnya kita bisa lihat juga di dalam Alkitab ada beberapa contoh ketika misalnya Yakub pergi atau Abraham pergi, setiap kali mereka membuat altar, mereka mendirikan mezbah batu dan menamainya gitu ya. Si Yakub kan menamainya Bethel di situ. Jadi kedua ya, bisa juga sebagai stone inscription. Atau yang ketiga, itu adalah human tattoo, itu untuk ownership gitu. Misalnya budak seringkali itu ditato supaya menjadi tanda ini miliknya tuannya siapa gitu. Kan waktu itu belum ada ini ya, belum ada KTP atau yang mana. Jadi supaya dia tidak kabur juga, supaya dia kabur kemanapun bisa ketahuan ini miliknya siapa ditato gitu. Jadi saudara kita bisa lihat dari ketiga ini semua mempunyai satu kesamaan, yaitu adalah di dalam 3 contoh tersebut itu menyiratkan ada kepemilikan ya. Ada menyiratkan ini adalah miliknya siapa dan ini adalah nama Tuhan di dalam ketiga hal itu menyatakan ini miliknya dia. Karena itu Tuhan berkewajiban untuk melindungi yang namanya tercantum di dalam salah satu dari 3 hal tersebut. Misalnya tadi ada kota yang dinamai gitu ya, ini adalah kota Allah, Yerusalem kota Allah. Maka seakan-akan orang-orang Yerusalem mempunyai anggapan Tuhan pasti akan membela kotanya. Iya dong, kalau kotanya hancur, nama Tuhan kan ikut rusak gitu ya. Kalau umat Tuhan dibuang, berarti kan nama Tuhan ikut rusak juga. Jadi reputasi Tuhan itu sekarang sangat terkait dengan kepemilikannya. Saudara kita pernah ini ya, mau nggak mau zaman sekarang juga masih ya. Kalau di kapak gitu, di parkiran, kita pernah lihat satu mobil yang hancur lebur banget gitu ya.
udah berdebu, terus penyok hampir di semua sisinya gitu ya, hampir nggak ada sisi yang nggak penyok gitu. Terus kotor banget, bisa ditulisin, udah ditulis-tulisin pinggirnya gitu. Terus kita lihat ke dalamnya, wah ada kecoa lari-lari gitu ya, ada tikus mungkin, ada apa gitu lah. Pokoknya wah kita akan bilang ini siapa ya pemiliknya gitu. Terus ada jemaat kau sore turun buka pintu mobil tersebut. Saudara langsung punya stigma negatif gak terhadap orang tersebut? Kira-kira iya kan ya? Orang macam apa ini yang membiarkan mobilnya begitu jorok, begitu kotor gitu. Nah itu kan ya saudara, reputasi orang sangat berkaitan dengan kepemilikannya di situ. Makanya kita pernah bahas bangsa demi bangsa di zaman kuno itu bukan hanya masalah mereka menang kalah, ya mereka saja yang menang kalah, tapi juga itu perang antar dewa. Karena kalau bangsa A kalah dari bangsa B, bukan hanya mereka diperbudak, tapi juga dewa mereka di capture dan dewa mereka dimasukin ke tempelnya dewa B ini ya, bangsa B yang menang. Seakan-akan dewa yang kalah itu menjadi inferior dibanding dewa bangsa yang menang. Ya saudara bisa lihat di sini, reputasi dewa itu juga sangat terkait dengan kepemilikannya. Ya saudara bisa lihat di sini, ini lebih mencakup tentang kepemilikan. Nama itu sangat berkaitan dengan kepemilikan. Jadi kita sudah mendapatkan sign, ini bukan tentang apa yang kita boleh atau tidak boleh lakukan, tapi ini lebih berkaitan dengan kita ini milik siapa. Kita ini identitasnya siapa gitu ya. Jadi kita coba lihat konteks dekatnya ya saudara. Konteks dekatnya bahwa tafsiran tentang ownership ini, identitas itu sangat didukung juga oleh Alkitab di dalam konteks dekatnya. Coba tampilkan Kejadian 19 ayat 5. Ini kita pernah membahas 2 minggu pada waktu itu ya, waktu di pasal 19. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Nah itu kita pernah bahas dalam bahasa asingnya segulah. Segulah itu my treasure. Kalau si Gollum akan bilang my precious, gitu ya, my precious yang dia akan keep benar-benar nggak boleh direbut, nggak boleh di share dengan siapapun gitu. Dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi Tuhan pemilik segala bumi, tapi Dia memilih Israel menjadi segulahnya, menjadi treasure-nya dari segala bangsa yang lain. Jadi kepemilikan sekali lagi. Lalu Keluaran 28 ayat 29. Ini adalah ketika Harun nanti diberikan perintah untuk masuk ya ke dalam bait Allah, ke dalam tabernakel, dan disuruh bikin bajunya, disuruh bikin penutup dadanya, disuruh bikin celananya, tapi juga disuruh bikin apa? 2 batu permata yang diukir di sebelah kiri itu 6 nama suku, di sebelah kanan juga 6 nama suku, total menjadi 12 suku nama Israel. Jadi demikianlah di atas jantungnya harus di bawah Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu. Jadi apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Jadi kita bisa berkata Harun dan juga imam-imam besar setelah ini, setiap kali masuk ke hadapan Tuhan, dia mewakili bangsa Israel secara keseluruhan. Iya, yang masuk 1 orang. Tapi 1 orang ini seakan-akan mewakili seluruh bangsa Israel, 12 suku tersebut ya. Jadi kita bisa lihat ownership ini juga punya satu konotasi, yaitu sebagai perwakilan, sebagai representatif. Lalu Keluaran 28 ayat 36. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau diukirkan seperti materai kudus bagi Tuhan. Nah ini nanti Harun bukan hanya harus pakai itu ya, tutup dada yang ada batu permata dengan 12 nama suku, tapi dia juga harus pakai pelang yang terbuat dari emas, dan di situ ditulis kudus bagi Tuhan, holy to the Lord. Dan seakan-akan mau bilang imam besar ini adalah dipisahkan bagi Tuhan. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa imam itu menjadi milik Tuhan sekaligus juga menjadi representatif
Tuhan. Jadi saudara, kalau kita sudah mengerti demikian, maka tidak bisa tidak, arti yang dimaksud dari perintah ketiga adalah lebih bagaimana hidup kita ini menjadi milik Tuhan dan menjadi representatif wakilnya Tuhan kepada dunia, kepada bangsa-bangsa yang lain. Atau dalam bahasa politisnya adalah kita semua ini adalah duta besarnya Kingdom of God. Kita semua adalah, kalau dalam bahasa bisnisnya, kita semua adalah franchise-nya Tuhan. Kita semua membawa franchise dari Tuhan, dipercayakan, nama Tuhan itu dipercayakan kepada kita. Nah saudara, kita coba lihat konteks agak jauhnya ya. Kalau tadi konteks dekatnya masih di dalam kitab Keluaran, sekarang kita coba lihat konteks agak jauhnya. Dan dua ayat yang sebenarnya sangat-sangat familiar sama kita, tetapi seringkali kita miss out kaitan dengan nama. Coba kita lihat yang pertama, Mazmur 23. Saudara ingat ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi coba ayat yang ketiga ya. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tadi saya sebelum ke sini saya tanya dulu tes ya. Tes istri saya. Mama menuntun, salah satu nama anak, menuntun Rejoice di jalan yang benar oleh karena ya supaya dia nggak sesat gitu ya. Sekali lagi coba jawaban yang lain apa, saya bilang gitu kan. Mama menuntun anak di jalan yang benar oleh karena kewajiban ya, oleh karena sudah seharusnya begitu ya, oleh karena banyaklah dia keluar ini ya. Tapi hampir sulit ya kita mencoba mengkaitkan di jalan yang benar dengan nama Tuhan di sini. Mungkin kita bisa ya, di jalan yang benar supaya apa ya? Supaya nggak kena azab, nggak kena kutuk Tuhan, nggak dihukum Tuhan gitu ya. Supaya yang lain gitu. Tapi di sini sangat make sense kalau kita bisa lihat hubungan jalan dengan nama Tuhan itu apa. Kalau kita mengerti jalan yang apa yang kita pilih sangat berkaitan dengan reputasi nama Tuhan. Saudara, kita ini secara natural tuh sangat tidak otomatis melihat yang kita lakukan ini berkaitan dengan reputasi Tuhan. Kita sih mungkin sangat natural berkaitan dengan reputasi kita ya. Kalau saudara bisa ambil cuti kebanyakan, nanti Desember gini, saudara langsung kepikir apa? Ya nanti bos pikir saya apa ya kalau kebanyakan cuti, itu kan ya. Bos lihat saya apa gitu. Nah kalau saya misalnya juga apa, misuse company funds gitu. Nanti yang kepikir adalah apa kata company tentang reputasi saya, tentang misalnya bisa juga tentang keluarga gitu. Merusak nama baik keluarga. Misalnya contoh personal deh ya. Misal Bapak Ibu, bisa nggak kita melihat bahwa kalau jemaat mengambil jalan kekerasan gitu ya, mengambil jalan pintas, terlibat judi online gitu ya, mengambil jalan perselingkuhan, itu bukan hanya merusak nama pribadi atau merusak nama keluarga, tapi juga merusak nama Tuhan, reputasi Tuhan. Kita nggak bisa bilang, ya ini kan pernikahan saya, ini kan cara saya menggunakan waktu dan uang saya, my own privacy. Cara saya memperlakukan pegawai di company saya, itu urusan saya. Nggak ada hubungan dengan gereja, nggak ada hubungan dengan Tuhan-Tuhanan. It's my privacy and it's none of your business, my own business. Saudara, kita nggak bisa berkata apapun yang kita lakukan itu my own privacy, my own business. Nggak bisa saudara. Sejak kita sudah masuk ke dalam keluarga, itu otomatis no more privacy. Misalnya suami istri berkata ya, saya menikah, kita mengikat janji menikah. Lalu suami masih berkata, saya gajiku ya, nggak ada urusan ya, uangku nggak ada hubungan dengan kamu ya. Lalu istri juga berkata, saya mau private time, nggak ada, saya nggak mau ngurus anak ya. Nggak bisa kan ya saudara. Yang namanya sudah menikah, itu sudah nggak ada privacy di dalam waktu, di dalam uang, di dalam bahkan dalam tubuh gitu. Nggak ada lagi saudara. Ya kita nggak bisa berkata tentang privacy. Termasuk juga di dalam
keluarga spiritual. Saudara, kalau misalnya saudara bayangkan satu hari ke Gramedia, terus saudara melihat, anaknya pendeta Heru, gitu ya. Terus tiba-tiba dia ngambil buku, lalu masukin ke tasnya, gitu ya. Nah, saudara tegur atau enggak tegur? Saudara akan mencegah atau enggak? Kira-kira? Enggak apa-apalah, itu bukan urusanku, itu urusannya orang tuanya, gitu. Ya, saudara mungkin bisa berpikir sih, daripada nanti saya ikut-ikutan kena, gitu ya. Nanti dicekal satpam, bukan cuma dia, saya juga kena ikutan. Daripada berabe, sudahlah, itu bukan urusan saya, itu urusannya orang tuanya. Nah, saudara, kita nggak bisa ya, itu hanya merusak nama baik Herwarto Salim, nggak bisa, saudara. Itu merusak semua Salim, termasuk Antoni Salim juga, gitu ya. Itu merusak nama baik keluarga besar, gitu ya. Itu bahkan merusak nama baik kekristenan as a whole. Karena nanti kalau masuk ke koran, gitu ya, anak pendeta tertangkap basah mencuri Alkitab di Gramedia, gitu. Yang rusak nama siapa? Bukan hanya nama pendeta kan, tapi juga orang Kristen secara keseluruhan. Jadi kita nggak bisa bilang ini privasinya dia lah, ini urusannya dia, gitu ya. Nggak bisa, saudara, karena bagaimanapun juga apa yang kita lakukan tuh akan sangat berdampak kepada gereja sebagai keseluruhan. Berulang kali mendapati ya orang-orang, anak-anak yang konseling karena pernikahan orang tuanya gagal atau di dalam divorce, itu sangat-sangat berdampak. Bukan hanya kepada anak-anak, tapi juga berdampak kepada masa depannya yang sudah skeptis terhadap pernikahan, gitu. Jadi saudara, kita bisa lihat ya, ini apa yang kita lakukan itu sangat berdampak kepada seluruh keluarga besar. Coba kita lihat satu lagi di dalam Bilangan 6 ayat 23 sampai 27. Yang sebenarnya saudara sering dengar juga di dalam penutup kebaktian, yaitu adalah doa berkat ya. Tapi seringkali kita kan cuman hanya di dalam 24 ya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, gitu. Tapi kita lupa ada satu ayat terakhir yang menjadi penutupnya. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku memberkati mereka. Jadi maksudnya di sini bukan cuma saudara mendapatkan berkat, Aaronic blessing, tapi juga mendapatkan berkat. Karena apa? Karena Tuhan meletakkan namaku atas orang Israel. Nama Tuhan itulah berkat yang terbesar seharusnya. Dan saudara diutus keluar sebagai representatif. Dan di sini menjadi duta-duta besar. Jadi bukan cuma sekedar, saya nggak mau pulang lebih dulu, nggak mau kabur lebih dulu supaya saya dapat berkat. Bukan, saudara, tapi juga supaya diberikan kekuatan untuk menjadi saksi-saksi kembali ke dunia. Yang ketiga ya saudara, kita juga mau lihat Yehezkiel gitu. Kalau tadi reputasi Tuhan sangat berkaitan dengan kepemilikan Tuhan. Tapi saudara, kita bisa melihat di dalam Israel itu pernah ya masa-masa di mana Tuhan seakan-akan diancam. Yerusalem gak mungkin roboh karena Tuhan gak mungkin membiarkan umatnya, gitu ya. Kita berdosa sih, memang kita umat Tuhan berdosa, tapi Tuhan gak mungkin kan buang umatnya. Dan di Yehezkiel ya ayat 20 sampai 23 dikatakan demikian, saudara. Saudara bisa lihat di setiap ayatnya ada nama Tuhan. Di mana saja mereka datang di tengah-tengah bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus dalam hal orang menyindir mereka. Katanya mereka umat Tuhan, tapi mereka harus keluar dari tanahnya. Sangat memalukan ya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah-tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa.
Saudara kita bisa lihat ya, nama Tuhan dinajiskan bukan oleh bangsa lain, oleh umat Tuhan sendiri. Saudara kita juga sadar ya, satu hal yang membuat orang itu bisa sangat tertarik datang ke gereja itu bukan Indonesia Arena, bukan lokasinya gitu ya, bukan gedung gereja kita yang megah gitu, bukan saudara. Yang membuat orang tertarik datang ke gereja ketika mereka melihat kesaksian yang baik dari orang Kristen yang mereka kenal. Saya ada satu kesaksian kemarin, ada orang tua dari salah seorang jemaat di sini yang akhirnya memutuskan datang ke gereja. Karena apa? Karena dia melihat gitu ya, di antara semua anak-anaknya satu yang Kristen ini begitu menjadi kesaksian yang baik gitu. Jadi ketika datang nggak ada terlalu hambatan gitu, karena ya memang saya pengen tahu kenapa sih anak yang Kristen ini kok beda ya dibanding yang lain. Itu kesaksian gitu ya saudara. Yang membuat orang gampang datang ke gereja ya kesaksian. Tapi yang paling utama membuat orang keluar dari gereja benci Tuhan juga adalah orang Kristen. Kesaksian yang buruk dari orang Kristen. Yang tadi itu ya. Yang menajiskan nama Tuhan tuh mungkin bukan orang agama lain. Bukan orang ateis, tapi yang paling menajiskan nama Tuhan mungkin adalah kita, orang Kristen, umat Tuhan yang tidak membawa kesaksian yang baik di pekerjaan kita, di keluarga kita, di kehidupan pribadi kita. Dan di sini ayat 27 28 ditutup demikian ya. Nanti kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Saudara, ini sebenarnya adalah summary daripada perintah pertama 2 dan 3. I will be your God. Itu kan sebenarnya yang diatur di dalam perintah pertama dan yang kedua ya. Jangan ada Allah lain di hadapanku. I will be your God. Tapi perintah yang ketiga itu apa? Kamu akan menjadi umatku. Kenapa? Karena nama Tuhan ada di atas umatnya. You will be my people. Nah di sini saudara. Tapi Yesaya 1 ayat 3 di Natal kita seringkali banyak ya mengutip Yesaya kutipan atau nubuatan tentang Yesus Kristus dari Yesaya. Tapi Yesaya 1 pasal pertama awal-awal sudah dibuka ayat ketiganya dengan demikian. Lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya tetapi umatku tidak memahaminya. Jadi umat Tuhan tuh lebih bodoh dari lembu, lebih bodoh daripada keledai. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal pemiliknya. Lembu dan domba mengenal, tetapi umat Tuhan tidak mengenal pemiliknya. Dan ternyata masih terjadi sampai ke dalam zaman Tuhan Yesus. Coba kita baca dari Yohanes ya. Yohanes dikatakan demikian. Ini ayat yang seringkali dikutip di dalam Natal juga. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, segulahnya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapa yang percaya dalam namanya? Yaitu orang-orang yang diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi buat apa sih percaya menjadi anak-anak Allah? Mengapa kita percaya Tuhan? Seringkali jawabannya adalah supaya masuk surga. Tapi Yohanes 7 ayat 3 dan 6 menyatakan ya, hidup kekal bukan supaya kita masuk surga. Hidup kekal yaitu adalah supaya kita mengenal Bapa. Supaya kita mengenal pemilik hidup kita. Supaya kita mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, hukum pertama dan kedua. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ya saudara, hidup kekal percaya Yesus bukan supaya kita masuk surga, tapi supaya kita mengenal Bapa. Supaya kita menjadi warga kerajaan sorga. Supaya kita menyatakan Bapa. Nah itu yang mungkin kita perlu lebih nyata lagi ya saudara.
Saya akan cerita satu kesaksian bagaimana nama itu sangat berkaitan dengan identitas, dan kita tahu identitas kita akan sangat berpengaruh kepada apa yang kita lakukan juga. Saya ingat saya pernah cerita ini sih di kebaktian sore dulu di zamannya Hosana. Jadi mungkin kalau kita di Hosana kan sebelum pandemi ya, sebelum COVID ya, sudah 4-5 tahun ya. Jadi mungkin sudah boleh dipakai lagi lah karena sudah ada yang ganti-ganti juga gitu. Saya sangat terkesan ilustrasi ini karena ini pengalaman waktu saya masih di NTU, di kampus. Ketika orang-orang liburan kampus, biasanya orang-orang pada pergi pulang ke Indonesia berkumpul gitu. Tapi saya tidak terlalu dapat kesempatan untuk bisa pulang karena tiket masih mahal. Jadi saya biasa memakai waktu liburan itu untuk kerja part time. Nah, waktu itu kerja part time, salah satu yang paling gampang dan favorit adalah kerja di hotel sebagai banquet ya, yang wedding. Nah saudara, wedding itu kalau di hotel biasanya itu kan nggak menentu ya. Jadi seringkali mereka nggak pakai pegawai tetap, itu tidak cukup gitu. Terutama kalau wedding yang besar, jadi mereka perlu tambahan part timer dari luar. Tapi yang namanya part timer kan kadang ada kadang enggak selalu kerja di hotel begitu. Maka yang namanya kualitas kerja part timers itu sangat-sangat rendah biasanya. Karena pengalaman minim dan juga gaji kecil dan ya tidak menentu gitu. Tapi satu saat waktu kita sedang kerja part time, jadi kita seringkali digomel-ngomelin sama manajer ya gitu ya. Ini kalian ya, terutama kan kita masih muda semua ya, masih universitas lah, ada yang bahkan masih baru lulus SMA, belum sempat masuk universitas, sudah kerja gitu. Maka banyak yang masih main-main gitu ya, masih ngerokok di samping lah, terus mesti ngerjain apa tapi malah nggak kerja, hilang-hilang gitu. Maka ketika dikumpulin biasa manajer marah-marah tuh, kalian nih kayak monyet-monyet deh. Semua kalau nggak berantem, menghilang, kabur. Kalian apa yang harus saya lakukan sih supaya kalian bisa kerja benar gitu ya. Terus ya udah kita semua nunduk-nunduk gitu. Tapi ya orang-orang ini biasanya punya justification ya. Iyalah kita semua monyet karena lu bayarnya kacang kan. Kalau di Singapura kan you pay peanut you get monkey ya. Ya lu bayarnya peanut ya dapatnya monkey kayak gini lah gitu. Nah ternyata ya udah kita kerja kayak begitulah semuanya gitu. Lalu saya terkesan dengan satu general manajernya gitu. Jadi ada satu malam itu adalah gala dinner yang sangat penting, yang datang itu nanti ministers, jadi menteri-menteri gitu ya, undang-undangan VIP penting semua datang gitu. Dan besar, jadi perlu semua tim datang, semua part timer juga datang. Tapi gimana make sure ini monyet-monyet ini nggak bertingkah ya? Maka si general manager kumpulin tuh semua gitu ya. Kita pernah lihat sih general manager dari kejauhan, tapi kita bingung kenapa hari itu semua part timer, semua itu ya, waiter dikumpulin, disuruh duduk sama dia. Kita bingung kenapa dikumpulin. Terus general manager pula, bukan manajer yang ganas itu ya, dikumpulin. Dia sangat berwibawa, sangat punya aura gitu ya. Terus dia duduk, terus dia bilang, yang mau minum boleh ambil minum dulu. Santai aja, saya cuma pengen ngomong-ngomong sama kalian gitu. Terus semua bingung, general manager mau ngomong-ngomong sama kita. Ada waktu apa gitu. Lalu dia cerita malam ini akan ada gala dinner yang super penting gitu. Tapi saya pengen kamu tahu cerita dulu tentang Raffles Hotel. Oh ya saya sebut namanya deh ya, Raffles Hotel gitu ya. Raffles Hotel itu hotel yang sangat kuno tapi 5-star hotel gitu ya, yang saingannya itu ya banyak ya, Four Seasons lah, Marriott dan yang lain-lain gitu. Nah dia cerita gitu, dia tanya, ini hotel ini saingannya apa? Lalu kita yang itu aktif-aktif bilang kan ya Marriott gitu ya, Four Seasons ini. Terus sebut lagi masih semua no gitu ya. Jadi kita udah sebut yang paling tinggi pun dia masih bilang no gitu. Kalian mau tahu saingan kita apa? Saingan kita adalah Patek Philippe. Saingan kita adalah Singapore Airlines. Saingan kita adalah Lamborghini. The top of the cream.
saingan kita tuh bukan fellow hotels. Saingan kita adalah kita pengen jadi top of the cream. Jadi kalau kamu pengen tahu jam apa yang paling prestigious, Patek Philippe langsung sebut nama itu. Maskapai airlines yang paling bergengsi itu apa? Singapore Airlines gitu ya. Terus misalnya juga mobil apa yang paling ini, Lamborghini gitu. Kita pengen satu saat orang bisa berkata hotel apa yang paling top, Raffles Hotel. Dan dia bilang nanti semua menteri-menteri datang, VIP datang, mereka nggak kenal pemilik Raffles Hotel itu siapa. Mereka juga mungkin nggak terlalu tahu saya general manajernya. Tapi mereka akan melihat wajah Raffles Hotel kalian. Apa yang kalian lakukan akan sangat menentukan kesan mereka terhadap Raffles Hotel. Kalau kamu tahu apa spesialnya dari Raffles Hotel, dia bilang ya, dulu waktu Queen Elizabeth datang ke Singapura, kamu tahu The Queen tinggal di mana? Raffles Hotel. Dia bilang. Michael Jackson waktu datang ke Singapura, Michael Jackson tinggal di hotel mana? Raffles Hotel. Terus dia sebut lagi lah nama-nama besarnya ya. Jadi siapa yang serve Michael Jackson? Ya salah satu waiter pada waktu itu. Siapa yang akan serve minister, VIP, artis yang akan datang malam hari ini? Kalian juga. You are the face of Raffles Hotel. Mereka nggak akan lihat face general manager, ownernya. They will see your face. Terus kita semua bawa ini ya, bawa emblem nama gitu ya. So, apa yang itu emblem yang di dada kalian? Saya bilang nama kita, ya. Tapi di bawah nama kalian itu ada nama apa? Raffles Hotel. I want you to serve everybody with pride. Wih saudara, malam hari itu ya, dia nggak janjiin hukuman, dia nggak janjiin gaji lebih tinggi, tapi dia berhasil membuat monyet-monyet ini menjadi sangat dignified saudara ya. Dia nggak memakai metodenya si ini manajer yang ganas tadi gitu ya, dengan hukuman, dengan ancaman, tapi dia cukup menceritakan sejarah Raffles Hotel yang mulia tadi gitu ya, dan dia berkata, now you are the face, kalian adalah representatifnya, can you do your best tonight? Wih, malam hari itu kami menjamu semua tamu seperti kami menjamu Michael Jackson, Queen Elizabeth gitu, dan semua malam hari itu berjalan dengan baik saudara. Tapi itu berkesan karena saya baru bisa melihat ada orang yang bisa memotivasi itu dengan, bukan dengan carrot, bukan dengan stick, tapi dengan dignity ya. Dia nggak memperlakukan kami itu seperti monyet-monyet, seperti tadi ya. Dia memperlakukan kami itu sebagai orang yang benar-benar mewakili Raffles Hotel. Dan ketika kami diberikan identitas tadi, yang kita taruh di sini setiap hari juga taruh di situ ya sebagai kewajiban. Tapi malam hari itu kami benar-benar bisa bangga gitu ya dengan sesuatu yang nempel di dada kita. Jadi saya ingin tanya kalian, kita semua sebagai Bapak Ibu jemaat sekalian, ketika saudara keluar ke dunia, apa yang tertera di atas dada kalian? Saya harap bukan Garuda di dadaku, tapi saya harap nama Tuhan. Dan ketika saudara tahu nama Tuhan begitu mulia, saudara akan melakukan aktivitas dan juga apapun yang kita lakukan sangat matters kepada reputasi. Karena dunia tidak bisa lihat Yesus Kristus, dunia tidak bisa lihat Allah Tritunggal. Yang mereka lihat adalah saudara sebagai orang-orang Kristen. Saudara, biar tidak abstrak, mungkin saya teringat kemarin di masterclass ada satu bagian ayat Alkitab ya, ngomongin tentang Yohanes Pembaptis. Tapi menarik saudara, ketika Yohanes Pembaptis selesai berbicara, begitu orang-orang tersentuh gitu ya, lalu mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Saudara, kira-kira kalau saudara sebagai Yohanes Pembaptis dan banyak orang ini baru ya misalnya mau bertobat, lalu mereka bingung apa yang harus kami lakukan, saudara akan ngomong apa? Oh, baca Alkitab baik-baik ya, berdoa ya, yang rajin ya, ke gereja ya. Enggak saudara, ternyata ya itu semua sangat penting ya untuk menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tapi yang Yohanes Pembaptis katakan kepada mereka adalah, kalian yang punya baju dua helai,
berikanlah satu helai kepada mereka yang membutuhkan. Sangat-sangat spesifik untuk berbicara tentang menjadi saksi bagi orang lain, gitu ya. Kamu mau jadi orang Kristen, ya udah, apa yang kamu punya berikan kepada orang lain. Lalu orang pemungut cukai bertanya ya, apa yang harus kami lakukan? Jangan memungut cukai lebih daripada seharusnya. Prajurit bertanya, apa yang harus kami lakukan? Jangan melakukan yang atau memeras lebih daripada yang seharusnya. Mereka tidak diminta untuk berhenti, karena mungkin Yohanes tahu juga ya kalau mereka nggak punya pilihan untuk berhenti dari pilihan mereka. Tapi mereka bisa menjadi kesaksian ketika mereka berbeda dari pemungut cukai lainnya, dari prajurit lainnya. Ya saudara, itu sangat-sangat sesuai dengan nama ya. Maka kalau saya boleh tutup dengan satu ayat terakhir, kalau perintah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, kita ubah menjadi kalimat yang positif di perjanjian baru, mungkin adalah kalimat ini saudara. Ayat ini, coba tampilkan. Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, biarlah ini boleh menjadi ayat yang terus-menerus saudara boleh tekankan dan juga gumulkan, bagaimana apapun yang saudara lakukan di keluarga, di komunitas, di pekerjaan, dimanapun saudara lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, biarlah kami diingatkan betapa Engkau adalah Tuhan yang mengatasi segala, Tuhan yang mengatasi segala ciptaan. Namamu adalah nama yang teragung dan Kau memberikannya kepada kami umat-Mu ya Tuhan, yang terbatas, yang juga berdosa. Tapi Engkau mengambil resiko itu ya Tuhan. Engkau mengambil resiko, kami mungkin menista, kami mungkin menajiskan nama-Mu. Tapi Engkau memberikan kepercayaan itu, supaya kami tahu identitas kami sebagai umat Tuhan yang memegang nama Tuhan. Dan bagaimana tingkah laku kami, perbuatan kami, ucapan kami, semuanya boleh sesuai dengan nama tersebut. Tuhan pimpin untuk kesaksian hidup kami boleh menjadi kesaksian yang indah, yang membawa orang melihat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.